Kami terima kasih pada Ustaz Alfian yang selanjutnya bukan hanya memenangkan Pilpres. Harapan kami Gubernur, Bupati, Wali Kota tetap di bawah naungan Islam. Amin. Terima kasih. Aman, amin. Langsung deket Pak, deket. Ya sudah hidup tak? Dan kami apabila Sama juga pemilu kita ada di situasi langkah kita harus gerak serta ambil alih posisi atau bagaimana caranya harus melumpuhkan Jakarta. Melumpuhkan Jakarta ya? Jakarta harus lumpuh. Jika bisa bilang ada waktu itu. Baik, kita akan minta respon manusia burukan sebut tahu. Pertama, Anwar dulu. Anwar adalah orang yang tidak pernah absen semua sesi acara dari Daurah. Orang yang kecil mungkin seperti saya gitu ya. Silakan Pak Anwar. Udah. Bismillah. Sekedar pengetahuan Ustaz, apa yang diutarakan Ustaz itu benar. Saya mengalami sendiri. Waktu saya di Harimun Jawa itu orang-orang Sukoharjo itu menjadikan yaitu Gibran, Mbak Eti, Gibran harus menang. Kemudian yang kedua, ini dalam waktu dekat, ini seluruh lurah itu akan dipiknikan juga. Dan alhamdulillah untuk saudaraku semua, alhamdulillah saya mengikuti Ustadz Abdul Tanjung ini sama istri sejak dibentuk di pengajian Nurul Iman Surakarta yang masjidnya Pak Anton. Begitu aja Ustaz. Baik, Bila itu besok betul. kita panggilkan bos duit kita nih, Pak Her. Saya minta ngomong jangan lebih dari 2 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya termasuk newcomer nih kalau saya sampaikan. Jadi saya sebenarnya udah tahu beliau kuat itu udah hampir setahun Pak. Tapi 7-8 bulan kita sering ketemu karena kebetulan kuat ini rutin setiap hari Selasa subuh itu selalu sholat di masjid yang biasa saya datangi untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah 4 bulan yang lalu saya diberi kesempatan untuk mengikuti acara daurah. Dan alhamdulillah kegiatan daurah itu adalah kegiatan daurah terakhir. Jadi dari 10 edisi. Dan alhamdulillah setelah itu beliau menjalankan atau membuat acara pendidikan politik Islam 2024. Dan alhamdulillah saya langsung diberi amanah oleh UAT untuk mengkoordinir teman-teman jadi ketua di angkatan 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah semoga perjuangan kita di sini, jihad kita di sini nanti memang lillahi ta'ala, karena betul kita di sini bagaimana mengupayakan bahwa aspirasi Islam harus menang. Ya, jadi kita terus terang tidak menentukan si A, si B, dan C menang nanti kita dapat apa, tidak. Tapi bagaimana aspirasi Islam bisa menang sehingga di seluruh sendi kehidupan, terutama di negara kita ini, kaidah atau Al-Quran itu bisa menjadi dasar bagaimana kita bahasanya bisa membumikan Al-Quran di Indonesia. Jadi target kita utamanya adalah seperti itu. Demikian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Panitia, Wakil Ketua, silakan. Sampai lali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat dari hadis Nabi al-mu'minul lil-mu'min kalbunya subuh. Ini mulai dari pendidikan politik awal pertama sampai angkatan yang sekarang ini, marilah kita bersatu demi untuk memenangkan politik Islam. Dan dengan hadis ini akan menguatkan kita. Karena apa? Barang siapa yang jika umat Islam itu bersatu, bahkan gambar digambar oleh Rasulullah itu bangunan ini yang di dalamnya
bermacam-macam, bisa ada yang kabur, ya cair, ya batu kuat jadi satu seperti ini. Nah, ini juga bermacam-macam, dari mungkin dari Nasdem, dari PKS, dari PKB, juga dari umat. Ini akan bersatu, insya Allah kan Tuhan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah, bicara buah, jangan lebih dari 3 menit. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dapat kesempatan luar biasa yang unik, dan ini satu-satunya. Coba renungkan, tidak ada ustadz yang peduli sepeduli Ustadz Alfian mengadakan daurah berjilid-jilid, mengadakan pendidikan politik berjilid-jilid untuk penyadaran, untuk menggerakkan, untuk menyatukan kita semua agar tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dengan semangat ini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau pulang kembangkan. Jadi kayak kita lihat hewan yang gurita itu menyebarkan kakinya kan tidak cuma satu. Jadi Bapak Ibu yang di sini kakinya jangan hanya 2, sana diajak saudara, teman, tetangga, kerabat dan seterusnya untuk menjadi pemenang Islam. Jadi dengan begitu insya Allah nanti kalau ada diadakan daurah atau pendidikan Islam lagi, Bapak Ibu bisa mengirimkan teman, tetangga, anak, saudara dan seterusnya untuk penyadaran bangsa kita. Baik, Bu Yayu. Nih, bunda kita masih muda, usianya baru 39. 62. Oh, 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Apa yang saya sampaikan sudah disampaikan sama Tuhan. Saya hanya begini pada Bapak Ibu yang peserta yang dimuliakan Allah luar biasa. Saya haturkan beribu-ribu terima kasih jasa Muhammad. Anda semua terpilih untuk menjadi pejuang-pejuang, mujahidah untuk memperjuangkan kejayaan Islam di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz. Dan mohon semua di sini mendoakan Ustaz agar Ustaz sehat selalu. Sebetulnya Ustaz sedang sakit. Jadi ya Allah, saya bisa Ustaz sehat ya Ustaz. Begitu. Mari kita doakan untuk Ustaz agar Ustaz diberi kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, tambah semangatnya luar biasa, dan kita bisa mencontoh beliau sebagai Ustaz yang sungguh luar biasa. Saya pengagum beliau. Dari saya sekian, dan yang mungkin doa mengasih. Ya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya memang yang sangat masih belum berpengalaman, tapi alhamdulillah saya mengikuti waktu itu tertarik di daurah 9, dan kemudian sampai saat ini saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan setiap ada kegiatan saya selalu ikut, dan di situ banyak pengalaman yang saya gali. Khususnya saya tuh baru melek, oh ya Allah, Indonesia itu ternyata seperti ini. Nah, kalau teman-teman mungkin dengan kalau saya belum berani, tapi alhamdulillah setiap saya mengikuti kegiatan, ketika saya ketemu dengan teman saya yang memang benar-benar dekat, saya untuk menyampaikan amanah, pilihlah pemimpin yang amanah dan bisa memberikan pembaharuan di negara kita. Dengan teman yang alhamdulillah yang saya bilang seperti itu, kok tembus Ustaz, pilihanmu sopo? Sampai keluarga saya, tentu saja Pak Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyu dulu atau Pak Wahyu dulu?
Nggak tahu. Ya, ini loh. Lah raketan ada ini. Ustazah Zahro silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahra Anaja. Saya paling muda dan paling baru di sini. Yang membuat saya sangat termotivasi untuk mengikuti ini adalah saya ingin menunjukkan kepada seluruh penghafal Al-Quran, khususnya di seluruh Indonesia, yang setiap tahunnya meluluskan hingga ribuan para hufaz, tapi mereka hanya sekedar menghafal dan menjunjung tinggi kata hafiz mereka. Saya ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan sekedar hafalan, tapi harus dipraktikkan dalam segala hal. Terima kasih. Terima kasih Ustaz waktunya. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih karena diajak kakaknya jadi mengenal Ustaz lebih jauh. Semoga Ustaz tambah sehat, panjang umur yang barokah, dikasih kekuatan, kesabaran dalam memenangkan agama Islam. Terima kasih. Oke, Pak Mufti. Ya. Ini anak yang mana belum? Ada yang belum ada. Ya Allah, udah. Ya. Udah apa Mufti dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penyanyi kita nih. Alhamdulillah, pendidikan politik Islam ini sudah luar biasa sekali. Makin lama makin tambah, beneran makin puas. Sebetulnya saya sudah izin sama Pak Budi karena ada masalah dengan gigi Ustaz. Jadi, alhamdulillah Allah telah memberikan kesembuhan. Cuma begini, monggo semuanya, saya minta Ustadz Alfian Tanjung ini luar biasa, tidak ada. Hampir setiap hari sudah lebih dari 1 tahun ya Ustadz. Nah, ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Monggo kita doakan, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau agar senantiasa diberi kekuatan, semangat sehingga Islam bisa menang. Monggo kita baca umur kita Al-Fatihah. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Semoga Islam senantiasa jaya. Bosi umurnya berapa? Baru 75 Ustaz. Saya pensiun sudah 15 tahun dari guru. Agustus kemarin. Alhamdulillah saya masih diberi kekuatan untuk memang saya mencari pensiun saya itu untuk jihad. Insya Allah. Iya, kemana aja saya dengan Bu Yayu. Ini ada demo di Jakarta. Beliau ayo, udah makan, dan itu. Ayo naik Solo makan. Pikiran di sini aja. Saya serahkan diri saya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvi ada? Elvi? Mana Bu Elvi? Di luar. Oh jangan, kalau kan iya, bentar dulu. Mas Catur mana? Bentar dulu. Kalau yang di dalam kita yang dulu. Yang apa mau? Catur Doni siap-siap. Udah mau nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia. Ya, perkenalkan saya namanya Mufti, tapi sering dipanggil Mufti. Tidak masalah. Saya sebagai background adalah seorang kameramen atau tukang syuting. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan suatu materi yang cukup dalam keluarga, maka ketika kita bertemu dengan Ustadz ini saya ada berikrar untuk
menjadi kemampuan saya. Sehingga kita menyertai apapun yang terjadi kegiatan Ustadz, insya Allah kita akan selalu datang kalau mudah dijangkau, insya Allah. Kemudian mengapa kita selalu menyertai? Karena saya melihat bahwa setiap kegiatan seorang pendakwah itu tidak ada yang menyertai. Maka kita menyertai. Kalau saya punya keahlian video syuting ataupun juga keahlian multimedia, juga termasuk audio system, saya memang memiliki konsep bahwa setiap kali seorang pendakwah itu harus punya tim. Timnya terdiri apa? Dari multimedia, audio dan video. Karena apa? Jejak kita semuanya akan hilang. Hanya satu, multimedia atau digital yang ada di sana akan bisa diikuti oleh anak cucu kita. Sehingga apa yang kita kerjakan menjadi contoh. Aku kaya ngono, bapakku kaya ngono. Kejayaan kita itu seperti masa lalu. Bagaimana di Ponegoro kan ada jejak digitalnya. Kalau dulu bedanya ditulis dengan tangan, adanya hanya itu. Sekarang saat ini multimedia seperti ini. Untuk itu bagi teman-teman semuanya yang masjid belum punya pemahaman ini, silakan. Saya punya membuka kesempatan untuk bisa bertanya kepada saya. Kalau di lingkungan Mojosongo ada masjid, itu setiap kali ada kumpulan beberapa masjid, saya selalu ditanya bagaimana solusi terbaik permasalahan seperti ini. Saya memberikan solusinya, insya Allah. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Doni. Enggak, karena mereka panitia seharian cuma duduk sama ngeliatin kita kan. Duduk. Ya, Ustaz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti pendidikan politik Islam yang versi 4 ini, saya bisa menyadarkan masyarakat yang biasanya golput sekarang saya arahkan ke pemilih Anies Baswedan. Jazakallah Ustadz ilmunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan Mas Catur. Mas Catur ini sesuai dengan namanya. Orang namanya Catur, orangnya pintar banget. Catur ngomong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama berdoa untuk keselamatan Ustadz, untuk kelancaran ke depan, bahwa setiap angkatan akan melahirkan bibit-bibit militan yang mana bisa menyadarkan orang sekitar, paling tidak keluarga kita masing-masing, agar Indonesia bisa benar-benar menemukan satu pemimpin yang amanah. Kita nggak tahu, kita hanya berikhtiar. Tapi saya paling suka Kiai Sahal pernah mengatakan bahwa antum tidak untuk mencari pemimpin yang menang, karena pemimpin yang benar belum tentu menang, dan yang menang belum tentu benar. Yang Allah lihat adalah ikhtiar kita. Kita lewat Ustadz, satu gerbong dengan Ustadz Alfian Tanjung ini, saya merasa sudah pada rel yang tepat, yaitu berikhtiar dengan mencari pemimpin yang amanah. Yang mudah terucap oleh calon pemimpin itu adalah lisannya mudah mengucap Allah. Itu saja indikasi yang saya sering gaungkan ke beberapa orang yang mungkin tidak bisa menangkap kalau berpikir yang terlalu berat. Saya hanya ungkapkan, kita cari pemimpin yang mudah mengucapkan kata Allah. Karena itu Allah saja amat susah diucapkan oleh seorang yang munafik. Karena mereka hanya berkata yang di atas, atau Tuhan, atau siapa. Untuk mengucapkan Allah itu berat. Ya, Ustadz, kita doakan semua, semoga Ustadz diberi keselamatan, kita tetap dibimbing Ustadz, semoga kedepannya, angkatan kedepannya, dan yang ini juga istiqomah, kedepannya dapat angkatan yang lebih banyak lagi. Demikian. Dan kita berharap semuanya yang ada di sini bersinergi ya, mencari untuk peserta yang untuk terus berkesinambungan pendidikan politik ini, tidak hanya untuk pemilu ini, tapi ke depannya juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada panitia yang belum bicara? Yang dalam ruangan aja, kalau yang di ruangan nggak usah. Ya, yang dalam ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, berada dari Kota Solo. Sedikit motivasi untuk Anda dan untuk kita semua, kenapa kita harus
kenapa saya mengikuti Ustadz Alfian Tanjung? Ini hanya untuk kita memberi catatan untuk nanti di akhirat. Kita berjuang bukan untuk Ustadz Alfian Tanjung, tapi untuk agama dan negara kita semuanya. Salah satu motivasi sedikit melenceng, kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Apakah Anda pernah mendengar seorang pejabat yang mengatakan bahwa ini amanah konstitusi dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Itulah kenapa kita harus memilih Bapak Anies Baswedan. Satu-satunya pejabat yang merasa ini adalah amanat yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berjuang, mungkin dari adik Panjenengan Jaya atau saudara-saudara Panjenengan Jaya, untuk bisa mengikuti acara pendidikan politik Islam 2024. Kebetulan saya bersama istri saya, Ibu Elvi Susila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya di sini sudah mulai dari yang pertama sampai keempat ini, yaitu mengikuti pendidikan politik Islam dari Ustadz Alfian Tanjung. Yang saya amati adalah karena setiap Ustadz Alfian Tanjung itu menyampaikan materi-materi, saya melihat yang mendengarkan itu selalu istilahnya domblong. Karena domblongnya itu karena sepertinya termotivasi. Karena Ustadz itu menyampaikan karena beliaunya itu betul-betul mengalami pahit getirnya dalam berjuang. Jadi betul-betul bisa menghayati sehingga yang menerima itu juga ikut termotivasi. Maka dari itu setelah mendapatkan pelajaran dari Ustadz Alfian Tanjung ini, hendaknya kita menyebarkan ilmu-ilmu yang sangat langka dan sangat baik ini untuk disebarkan terutama di keluarga kita, berkembangnya keluarga kita yang lebih luas di kampung-kampung. Ini juga kita cara menyebarkannya seperti Ustadz Alfian Tanjung dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Bu? Saya mau ada catatan yang belum ngumpulin form. 1 Bapak Basuki Rahmat, 2 Muhammad Yusuf, 3 Mustain, yang ke-4 Sudiana, yang ke-5 Teguh Hardianto. Namakan itu aja. Soalnya waktu sudah mulai mepet. Kita ada mau segera dulu. Tolong yang belum menyerahkan formulir, jangan mendustakan persahabatan kita dengan tidak mengumpulkan. Karena ada waktu saya mau ajarin, pegang aja kalau post tembak aja. Cukup ya, udah selesai semua Bu masuk Bu. Udah baik, teman-teman. Saya tahu perbincangan seperti ini bisa bermata dua, bisa bersifat permintaan, jadi akhirnya berujung narsis. Saya nggak mau begitu. Kita akan beri kesempatan 2 orang, 3 orang. Yang terakhir nanti kepada Pak Zarkoni. Pak Zarkoni, antum harus bicara secara komprehensif bahwa ini barang saya komplain, saya kritik kelemahan acara ini apa, selanjutnya mesti bagaimana. Sebelum Bapak kita dengarkan dulu. Pertama Mbak Rizky, apa optimisme Anda bahwa Anda akan terpilih dan dilantik menjadi calon DPRD dari Partai Umat di Provinsi Istimewa Yogyakarta? Silakan. Ini kasih ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Ustadz Alfian yang semoga sehat selalu dan juga bapak-bapak para pejuang yang ada di ruangan ini. Motivasi saya untuk menang menjadi DPRD 1 atau DPRD provinsi Dapil Gunung Kidul adalah bahwa saya sudah melakukan perjuangan yang amat berat, dan perjuangan yang berat ini sudah saya lakukan, sudah saya jalani dengan segala konsekuensi yang saya lakukan atau yang saya jalani ini adalah apapun tuntutan di lapangan itu saya kemudian istilahnya saya pokoknya bertempur habis-habisan, karena kalau belum habis ngapain gitu loh. Dan kita harus meraih kemenangan itu, karena ngapain kita nyalek kalau kita nggak menang, kecuali kalau memang kita punya kesadaran diri bahwasanya saya mau maju demi kawan saya jadi gitu, itu juga sangat bagus sekali. Tetapi saya maju ini karena banyaknya penderitaan warga masyarakat di wilayah saya di Gunung Kidul, banyaknya kesusahan, kemudian juga permasalahan yang harus dibenahi, dan juga saya kemudian mengambil sikap bagaimana saya harus memenangkan pertempuran ini. Satu cara yaitu strategi, yang memang strategi ini salah satunya dari Ustadz Alfian Tanjung, dan juga saya kembangkan di Gunung Kidul. Bagaimanapun juga kita itu butuh ilmu, nggak sekedar kita itu sekedar bertempur tanpa bekal, dan bekal-bekal yang seperti ini yang kemudian saya kumpulkan. Dan saya yakin yang ada di ruangan ini adalah semuanya para pejuang, ya. Dan buku sejarah itu ditulis oleh penguasa, tapi sejarah itu diciptakan oleh para pejuang. Ini Ustadz Alfian Tanjung yang punya quotes ini. Dan sekali lagi kita itu bersatu bukan untuk kemudian melebur. Bersatu tidak harus melebur. Dengan adanya partai-partai Islam yang juga punya identitas masing-masing, punya warna masing-masing, insya Allah itu meleburnya hanya kepada merah putih semata. Dan kita sama-sama akan mencari kemenangan, bukan untuk diri pribadi kita, tetapi menangnya kita adalah menangnya warga masyarakat yang kita perjuangkan, menangnya agama ini, menangnya bangsa Indonesia. Kita menang bukan hanya sekedar menang sekedar untuk istilahnya, kita harus menang yang mempunyai otoritas, bukan sekedar menang hanya formalitas. Kita bertempur itu harus benar-benar sampai puncak. Demikian Ustaz, habis-habisan. Kita mati-matian, tapi kita nggak boleh mati dalam perjuangan. Demikian Ustaz. Dan ini keyakinan saya, bahwasanya insya Allah kita semuanya akan menjadi pemenang. Dan entah itu pemenang itu sebutannya apa, nanti ada porsinya. Menang nggak harus menduduki kursi, tetapi menangnya kita ada tingkat dan peringkatnya. Ngoten Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingatkan buat teman-teman, ada satu judul materi kita, kegiatanku setelah pendidikan politik Islam angkatan keempat. Untuk semua peserta wajib mengirimkan usulannya langsung ke Japri ke saya. Punya nomor saya semua? Belum. Nah, biar aman, Pak Ekor ini dibantu. Enggak. Mereka nanti langsung kirim ke WA saya. Yang belum aja, yang belum punya aja, jangan semua. Pak jangan. Iya. Nanti saya akan melaporkan itu kepada Pak Aman. Pak Aman, anggota kita ada sekian nih yang baru kirim. Nah, Pak Aman bagian negor. Jadi bukan dimasukin ke grup ya, dikirimin ke saya Japri.
ya, yang merasa peserta angkatan keempat, Anda kirimkan seluas-luasnya, sedalam-dalam mungkin. Anda akan bikin apa di lewat PDF, bebas ya, karena itu akan lebih efektif saya baca. Karena selama ini tumpukan berkas banyak, saya nggak jadi bacanya juga harus saya baca. Oke, kita minta ada 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan nggak lebih dari 2 menit. Kan acara kita jadi nggak ada yang nggak ada acara tulis-menulis, jadi kita bisa eksekusi untuk kita foto bersama. Ada 2 orang lagi sebenarnya, tapi kalau pun lebih, mohon maaf dulu. Saya minta dulu pada Pak Gatot ya. Pak Gatot yakin nggak menang? Insya Allah. Coba bagaimana penjelasannya? Mana mic-nya? Yang lain kalau yang merasa ngomong angkat tangannya yang caleg-caleg. Ini jangan mundur dulu, menang berdua polisi gimana? Dua-dua dilantik. Jangan lebih 2 menit ya, karena kita mau ada acara seremoni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus jujur bahwa saya sempat keberatan pada saat ditunjuk oleh DPD PKS untuk maju. Saya bilang bahwa saya tidak siap. Kemudian saya didatangi oleh 6 orang dari PKS. Saya diminta tolong untuk maju. Ini amanah. Saya dipanggil Ustaz dulu, Ustaz ini amanah. Saya kami minta untuk tetap maju. Kemudian saya juga belum memutuskan. Kemudian saya ke Jakarta. Di Jakarta ditelepon sama ketua DPD untuk maju. Dari situlah saya akhirnya ke ngurus SKCK, ngurus ke pengadilan segala macam. Dan sampai di rumah didatangi lagi untuk mengadakan PKS menyapa. Jadi saya undang, kemudian ramai. Akhirnya saya ditanya lagi, Ustaz, yakin menang ya? Dari situ saya Bismillah, saya akan berusaha untuk menang. Kemudian yang terakhir, kemarin didatangi, dikumpulkan di caleg-caleg seluruh kota Semarang. Ditanya lagi seperti itu, dan saya memantapkan diri untuk menang, bukan untuk sendiri, bukan untuk partai, tapi demi untuk saya bisa berperan untuk kemenangan Islam. Ditambah lagi di sini tadi, hati saya seperti terbakar. Mudah-mudahan cita-cita saya untuk maju berperan untuk Islam terlaksana. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut membaca berita dan berniat kita. Ibu Kendi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita yang ada di bumi adalah menjadi seorang muslim. Tapi yang lebih dimuliakan lagi mereka yang menjadi seorang mukmin, yaitu mereka yang beriman. Iman itu harganya sangat mahal. Tapi kalau kita bisa menempatkan diri sesuai dengan porsi kita masing-masing, kita sebagai apa, peran kita sebagai apa, maka kita bisa menjalaninya dengan keikhlasan. Kalau kita melakukan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kerjakan totalitas, tuntas, menang karena Allah, bukan karena hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri. Karena calon kita ini berdelapan kalau saya nggak ada pikiran saya menang. Kita menang sama-sama. Kita menang sama-sama. Biar Allah yang melihat siapa yang pantas untuk memegang amanah ini. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah ridho. Dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada kita semua untuk maju. Berperang hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Terima kasih. Baik, yang dalam ada yang pengen bicara lagi? Berikan kesempatan, jangan tahu perasaan diskriminasi. Yang merasa calon menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan diri, nama Sudarmaya, atau mungkin kalau di Jogja lantai 2 atau betul-betul mungkin lebih dikenal dengan sebutan Kang Moyo. Pada awalnya sebenarnya saya tidak ada niat untuk nyalek dan ingin berhenti dari dunia politik.
Oh berarti dulu pernah di politik PAN dulu ya? Dulu di PAN karena saya termasuk loyalis Pak Amin, sehingga pada saat beliau keluar dari PAN saya juga keluar dari PAN. Namun pada waktu Pak Amin mendirikan Partai Umat, saya dipanggil ke Panian Sari, kemudian beliau ngendiko seperti ini. Aku ini nuruti awakku dhewe. Mungkin badanku tak nguripi anak putuku tekan hitung turunan cukup, tapi aku ralino negaraku diijek karo Cina. Akhirnya kata-kata itu menjadi motivasi saya untuk membantu beliau mendirikan Partai Umat di Gunung Kidul pada waktu itu. Dan bismillah, dengan semangat dan motivasi dari beliau, kemarin saya juga sempat melamar Bunda Rizky, karena tadinya Bunda Rizky bukan orang politik, tapi bisa masuk ke politik. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bunda Rizky. Yang jelas yang menjadi motivasi saya ingin memperjuangkan hak-hak umat Islam khususnya di wilayah kami, karena pada saat PAN masih baru di Gunung Kidul, dulu di Kabupaten Kidul sempat terbit perpu pelarangan peredaran miras di Kabupaten Gunung Kidul. Namun setelah Ibu Wajahbati Lampung menjadi bupati, akhirnya undang-undang itu hapus juga, dan sekarang tempat-tempat hiburan dan juga miras berkeliaran bebas di kabupaten kami. Sehingga ini termasuk salah satu motivasi kami untuk punya peranan di legislatif Kabupaten Kidul. Tentunya kami mohon doa restunya, khususnya Ustaz Alfian Tanjung, dan luar biasa tadi motivasinya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan dan menjalankan apa yang panjenengan sampaikan. Antum tidak nyesal ikut acara ini? Insya Allah nyesel, karena tidak dari dulu untuk. Mas ada caleg yang lain? Jadi jangan sampai nanti dia pulang menggerutu-gerutu, saya kalau kasih ngomong, saya caleg. Jangan lebih dari 2 menit ya, karena ini kita berkejaran antara foto bersama, foto dengan spanduk, berbagi sertifikat, dan juga berdoa bersama. Silahkan. Mana lagi caleg yang lain? Kalau caleg nggak berani ngomong, ya jangan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih ilmunya dari Pak Alfian Tanjung yang disampaikan di forum ini. Kami sangat berterima kasih dan tambah wawasan. Kemudian yang kedua, ini kami juga mendoakan pada Pak Anies yang tahap awal itu sudah NS, sehingga untuk melalui tahap berikutnya ini saya beserta teman-teman untuk menggalang di desa-desa untuk memenangkan Pak Amin. Ketiga, dari pengalaman-pengalaman ini, alhamdulillah kami tergugah sehingga target yang kami kejar, insya Allah atas doa Bapak Ibu sekalian, kami akan berjuang untuk umat Islam, untuk dari umat untuk umat. Kemudian yang keempat, dari umat partai umat. Iya. Yang terakhir, ini kami doakan kepada Bapak Ustadz Alfian Tanjung supaya panjang umur, bermanfaat ilmunya, kemudian bisa bertemu kembali dalam kesempatan lain. Terima kasih. Boleh nggak saya jadi gubernur Jawa Tengah? Nah, jangan iya bukan malu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari jauh. Nanya sama antum kali ya. Iya, biasanya Jawa Tengah DIY itu kalau orang undang-undang acara. Oke, gak apa-apa. Habis. Oke, ada request tadi
tim suksesnya Bu Kendi satu orang, ini suami istri, jadi kalau suami bicara istrinya dianggap setuju aja dah. Silakan salah satu. Oh, istrinya aja. Oke. Biar aja biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa berkesan sekali dan terima kasih sudah diajak ke acara ini, dan saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang selama ini belum saya dapatkan, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi saya dan semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kendi yang sudah bersedia membawa saya ke sini. Mungkin itu saja dari saya, dan waktu dan tempat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, masih ada nggak yang kepengen dari Bapak? Mau minta penjelasan tentang pindahnya merah ke bisa mendengarkan. Baik. Kalau enggak, siapa yang paling bagus? Suaminya, Pak. Oh iya, udah, Mas antum bicara, Mas. Mas Bina, ayo, Mas Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatan. Ya, dulu saya itu memang dari Merah ya Pak ya. Merah, terus saya itu ikut SKI, Serikat Kolaborasi Indonesia. Alhamdulillah saya ketuanya Guntur Kusuman, ketua SKI Guntur Kusuman. SKI apa itu? Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Simbol relawan. Ceritanya itu cuma gini Pak, kita tuh ngobrol-ngobrol, masa ada Mama Anies gak ada Ibu Anies, nah, gitu aja. Terus dari tim relawannya Anies bilang, kamu mau kok maju ke depan, saya mau apapun yang terjadi, saya tanggung jawab untuk Anies. Gitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berbahaya. Mau menjadi demi Anies, kalau dalam Islam itu demi Allah. Inna salati wa nusuki wa mamati. Gak apa-apa ya, nanti dikomunikasikan oleh Mbak. Hah? Tapi saya kayaknya masih ada yang ngangkut di Bapak ini udah centangan. Saya kasih sama Bapak ini yang jenggotnya banyak. Saya iya makanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali yang terakhir ini, Ustaz, karena waktunya sudah dulu 11.15 tapi bagaimanapun kami memberikan kesempatan untuk menyampaikan. Yang pertama, marilah kita syukuri apa yang kita dapatkan dari Ustaz Afiyah Tanjung. Kita perlu tahu bahwa ternyata negara kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ini sesuatu yang harus kita prihatinkan dan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita hanya sekedar mengikuti tanpa ada tindak lanjut, apakah gunanya pendidikan politik Islam 2024 apabila hanya sampai di sini saja? Mari Bapak dan Ibu kalian semuanya didaftar oleh Ustaz Afiyah Tanjung perlu ada tindak lanjut yang nyata. Karena itu bisa kita secara fisik kita akan berjuang, tetapi kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa memberikan satu kontribusi kepada yang berkenan, dan kita akan
mengerti petunjuk-petunjuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya agar pemilu 2024 adalah milik kita semua. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari bapak ini merangkum, bukan bahasa belakang. Langsung. Terima kasih waktunya Pak. Jujur untuk semuanya Bapak Ibu ya, saya ini sejak saya dapat undangan untuk masuk ke Partai Masyumi, saya mulai mengenal beliau Bapak Ustadz Alfian Tanjung ini, sehingga saya itu selalu mengikuti apa yang ada di YouTube maupun video. Untuk itu saking seringnya saya, itu saking ngefansnya saya, sehingga saya pernah mimpi bertemu dengan Bapak Alfian Tanjung. Ya, saya ternyata dikabulkan doa saya waktu di Jogja. Itu baru nggak keliru di hotel apa ya, itu saya lupa itu. Itu saya ternyata benar-benar bisa foto bareng sama Bapak Alfian Tanjung. Cuman sayangnya HP saya itu kedolot semua, jadi HP fotonya Pak. Setelah itu saya kapan bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Alfian Tanjung ini tidak hanya sekedar foto bersama, tapi mungkin bisa berinteraksi dan berlama-lama. Lah ternyata hari ini Allah mengabulkan doa saya, bisa bertemu tidak hanya 1-2 jam, tapi mungkin kurang lebih 10 jam alias 1 hari. Untuk itu tadi saya dengar dari beliau, katanya karena kurang begitu sehat kondisinya, sudah dibarbel sama istrinya. Untuk itu saking senangnya saya, saking bersyukurnya saya ingin bareng-bareng sama Bapak Ibu ini untuk menghadiahkan surat Al-Fatihah sama Bapak beliau. Mudah-mudahan selalu diberi umur yang panjang dan sehat sampai beliau pulang atau cara Jawa ini kundur ke rumah kembali. Dan yang terakhir, saya terima kasih pengalaman, wawasan dan ilmunya yang selama ini kami serap. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan berkahnya untuk masa depan, khususnya Presiden kita yang calon yang akan datang ini, Bapak Anies Rashid Baswedan, bisa memimpin Indonesia dengan amanah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waktu sekitar 15 menit Pak Lambat. Saya minta kepada Bapak ini manfaatkan 5 menit untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Acara kita udah kita pangkas tadi lewat chat pribadi. Jadi nggak ada lagi nulis tapi kirim. Nanti Pak Aman tugasnya ngontrol. Saya laporan Pak baru 2 orang 3 orang. 2 menit aja. Boleh. 2 menit ceramahnya, 3 menit ini lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Serasa habis kata-kata kita yang bisa kita sampaikan untuk Ustadz Alfian Tanjung, karena memang rata-rata termasuk saya, baru kali ini saya ini berkecimpung di politik sudah lebih 30 tahun, tapi baru kali ini bisa mendapat pencerahan dan pembelajaran tentang berbagai hal terkait dengan perkembangan politik kekinian dan kedisinian. Maka dari itu, sekali lagi rasanya sudah tidak ada kata-kata lagi yang bisa kita sampaikan, kecuali doa. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita
diberikan Allah pada beliaunya, sehat lahir batin, yuswa, umur yang panjang, dan semangat perjuangan yang terus bisa kita jadikan teladan bagi kita semuanya. Amin. Namun demikian, ada beberapa hal catatan bagi kami. Mohon kiranya dari kelas per kelas atau dari apa istilahnya? Angkatan demi angkatan, ada evaluasi yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pengurus yang sudah ditunjuk. Jangan sampai bergema dia di ruangan ini, tapi setelah mundur hilang tak berkesan bersama batuk-batuk para bapak dan ibu sekalian. Mau diluain, diluatuk, dan semuanya materi yang sudah diberikan oleh Ustadz hilang tak bermakna. Tolong kepada Ustadz Aman, khususnya untuk yang angkatan ini nanti dievaluasi. Mungkin tiap triwulan atau mungkin ada angkatan berikutnya lagi, kalau perlu nanti ada kelas yang berlanjut. Kemudian yang kedua, kalau diperkenan apa yang sudah disampaikan dan ditulis tadi bisa dicetak dan kemudian bisa disebarkan tanpa menambahkan atau menempatkan label pendidikan politik atau mungkin asmo Ustadz, sehingga nanti kalau dibaca oleh masyarakat yang tidak senang dengan kita ini sulit untuk dilacak seperti itu. Kemudian yang ketiga, harapan kami ibu bapak yang sudah ikut menikmati proses pembelajaran dan penyadaran dari Ustadz Alfian Tanjung ini, setelah kundur mudah-mudahan bisa menjadi motivator, dinamisator, dan katalisator ya, terhadap berbagai macam fenomena politik di daerahnya masing-masing. Karena di daerah saya, ya, daerah saya ini daerah pegunungan di bawah Gunung Merapi, itu begitu lekatnya mereka menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu tidak perlu, dan itu dimanfaatkan oleh teman sebelah. Sehingga Nuwun Sewu, Magelang dan Boyolali itu sama-sama di bawah Gunung Merapi. Teman sebelah yang banteng moncong putih itu selalu menang. Itu akibat karena masyarakat sudah dicekoki. Apalagi melihat berbagai macam patronase masyarakat yang sulit untuk diikuti langkahnya. Kiai ini ikut Ganjar, kiai ini ikut Prabowo, kiai ini ikut Anies. Sehingga masyarakat yang ada di bawah menjadi bingung. Terus aku garmelu sopo. Nah, tugas penjenengan semuanya setelah menikmati apa yang sudah disampaikan Ustadz Alfian tadi, kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat banyak. Itu sekali lagi terima kasih kepada Ustadz dan kepada Bapak dan Saudara sekalian, kira-kira sanggup enggak menjadi motivator, dinamisator, dan katalisator politik Islam kepada masyarakat akar rumput. Siap? Saksinya Ustadz Alfian, nanti kalau tidak siap dosa loh Bu, dosa loh Pak. Ya. Nah, insya Allah ya, insya Allah ya, jangan insya Allah tukang jahit ya, insya Allah ya pejuang Islam betul. Yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, saya open pet apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang peserta pada sore hari ini. Saya tidak menyangka kalau wajah-wajah yang seperti Manula ini kok semangatnya luar biasa. Tidak menyangka sama sekali. Tak pikir ya nanti setelah duhur, setelah dahar mesti dong ngantuk kayak gitu. Ternyata juga yang ngantuk cuma 1, 2, 3, 4, dan 5.
Namun demikian kebanyakan mayoritas masih bisa menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian tadi. Yang terakhir, Bapak Ibu-Ibu, mohon maaf, saya akan menyampaikan pantun. Nanti jenengan yang jawab apa itu? Cakep gitu. Otot kawat balung wesi. Ustadz Uwad sehat, Anies Presiden RI. Ya. Kemudian yang kedua, Benteng Timur sebelahnya sumur. Benteng Timur, ya, sebelahnya sumur. Nah, bantengnya hancur, PDI lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya coba memotong kompas. Ini waktu kita menjelang maghrib. Kita biasa di setiap angkatan itu ada pernyataan anggota tiap angkatan ya. Semacam apa namanya, kita foto bersama, ada video kita kan ya. Nah, karena kalau udah masuk maghrib kita harus atur. Nah, kita sekarang berfoto dengan dua format. Mungkin nanti kita format kedua menggunakan spanduk yang isinya Pak Anies. Yang sekarang yang ada ini dulu. Saya minta arahan dari Pak Mufti, bagaimana teman yang hadir semuanya bisa tercover. Kan ini kan background ini nih, apa mesti ada yang jauh di situ atau duduk atau dibuat berjenjang 3. Ayo dibantu agak cepat, kita foto dulu. Habis foto nanti kita ada ini. Dan kita usahakan bisa berdoa dulu nanti sebelum pulang.